Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbari Haldi. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2111020033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Maritim di Aceh Darussalam. Berikut video penjelasannya mengenai Kerajaan Aceh Maritim Darussalam. Yang pertama yaitu adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan di Nusantara yang bercorak Islam. Kerajaan ini awalnya merupakan pelabuhan transit yang kemudian berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Aceh didirikan oleh raja pertamanya yaitu Ali Mugyat Shah pada tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Adapun kerajaan ini dapat berubah menjadi kerajaan besar sendiri tidak lepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Karena hal tersebut, Aceh yang wilayahnya sangat strategis terletak di Selat Malaka pun menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1524, Kesultanan Aceh Darussalam berhasil mengalahkan atau mengambil alih kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai dalam peperangan dan juga telah berhasil mengusir Portugis. Selanjutnya yaitu adalah sejarah maritim dari Aceh. Wilayah Aceh dengan kekayaan alam yang lumayan melimpah menjadikan wilayah ini bagian dari daya tarik bagi pihak penjajah untuk menguasainya, terutama di lembah Sungai Aceh yang menjadi pusat politik Aceh setelah 1520 Masehi. Dan dikenal sebagai Aceh Besar karena menjadi sumber penting lada, emas, dan barang ekspor lainnya yang datang dari pelabuhan di pantai barat. Kemudian timah diekspor dari Perak, namun upaya kolonialisasi tersebut tidak mudah dilakukan oleh mereka karena eksistensi Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kekuatan berdaulat penuh terhadap teritorial Aceh dan sekitarnya. Kesultanan Aceh Darussalam mempunyai tujuan utama terhadap perkembangan Islam. Posisi Aceh terletak di sebelah pinggir kawasan perairan, jadi angin segar dan kerajaan ini pun sukses dalam bidang maritimnya. Sehingga menjadi jalan efektif bagi Kesultanan Aceh Darussalam membuat Islam berkembang cepat. Perkembangan pesat tersebut terjadi sekitar tahun 1537 Masehi, yakni pada masa Alauddin Riyad Shah menjadi Sultan atau gelar Al-Qahar. Prioritas utama Al-Qahar adalah peningkatan perdagangan dan penumpasan kolonial Portugis. Awal usahanya untuk merealisasikan program tersebut adalah memusatkan pemerintahan di Banda Aceh dan membangun armada angkatan perang, serta memperluas dan memperkuat hubungan luar negeri dengan mengikat tali persahabatan dengan negeri Islam India, Turki, dan kepulauan Indonesia seperti Banten dan Mataram. Selanjutnya yaitu dinamika kemaritiman dan perdagangan Aceh Darussalam politik dan maritim. Politik maritim Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kuat total pada abad pertengahan, yaitu abad ke-16. Kekuatan tersebut didapatkan dari kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam dalam bidang militer dengan bekerja sama dengan pihak dinasti Islam lainnya, yang juga memiliki kekuatan militer kuat dan tidak ada tandingannya pada masa itu. Akibat kemajuan politik maritim itu juga, Kesultanan Aceh Darussalam mampu menguasai hampir seluruh kawasan di Pulau Sumatera, dari bagian timur hingga bagian barat. Bahkan sempat memiliki daerah taklukan hingga ke wilayah Semenanjung Malaya. Ekonomi perdagangan Aceh tetap mengalami kemajuan signifikan pada abad ke-16 Masehi, sehingga peningkatan dalam perniagaan didapatkan dari kedaulatan Sultan Aceh terhadap wilayah strategis dalam perdagangan maritim, khususnya di bagian regional Sumatera dan Selat Malaka. Komoditas dikuasai oleh Kesultanan Aceh merupakan kebutuhan kesultanan seperti rempah-rempah dan beberapa hasil tambang bumi untuk diekspor ke wilayah Nusantara lainnya, bahkan hingga ke mancanegara. Akibat kekuatan ekonomi itu pula, Kesultanan Aceh Darussalam mampu membuat mata uang sendiri. Selanjutnya yaitu masa keemasan Kerajaan Aceh. Masa keemasan Kerajaan Aceh ini terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat di Nusantara. Kerajaan ini memiliki kekuatan militer yang besar dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Aceh juga menjadi pusat Islam di Asia Tenggara dan mampu menjalin hubungan diplomatik dalam negara-negara Eropa dan negara Islam lainnya. Masa keemasan Kerajaan Aceh ini berakhir setelah beberapa konflik dengan Belanda yang mengakhiri kemerdekaan politik dan ekonomi Aceh. Selanjutnya yang terakhir yaitu
Runtuhnya Kerajaan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh ini dimulai pada tahun 1903 ketika Belanda akhirnya berhasil menguasai wilayah Aceh setelah beberapa dekade berseteruan. Para pemimpin Aceh yang tinggal di ibu kota Banda Aceh menyerah pada tentara kolonial Belanda. Penaklukan ini menandai akhir dari kekuasaan Kesultanan Aceh yang telah berdiri selama berabad-abad. Meskipun demikian, gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda terus berlanjut di berbagai daerah Aceh hingga tahun 1913. Jadi kesimpulannya, runtuhnya Kerajaan Aceh menandai kekalahan pihak kerajaan dan dominasi Belanda atas wilayah Aceh. Sekian dari penjelasan saya mengenai Kerajaan Maritim Aceh Darussalam. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.